Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai fundamentals untuk kripto. Dan spesifiknya kita akan membahas mengenai economic calendar dan bagaimana cara bacanya ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan segmen ini is powered by Ajaib Crypto. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik ya. Oke, langsung aja kita masuk. Untuk economic calendar sendiri tentunya buat para newbies pusing lihatnya mungkin ya. Waduh bang, ini apaan bang? Banyak banget data-datanya ya. Mana aja yang penting? Tenang, ini sebenarnya nggak ribet. Begitu, untuk kripto at least nggak ribet ya. Kalau lo trading forex mungkin ya lebih ribet lah ya. Tapi buat lo yang trading kripto, buang semua data di luar US. Jadi dari Brazil lah, dari New Zealand, Aussie, buang semua ya. Kenapa seperti itu? Ya, secara data menunjukkan bahwa ya memang data-data dari luar dari US itu nggak terlalu ngaruh ke kripto. Yang ngaruh itu hanya lebih ke data-data US saja. Dan bukan cuma itu aja. Bintang 1 dan bintang 2 itu bisa kita hiraukan. Karena kecenderungannya adalah itu very low volatility dan kecenderungannya juga nggak worth it untuk kita perhatiin. Jadi gampang kan? Cuma tinggal lihat data dari US dan bintang 3 saja. Gitu ya. Asik dong ya. Nah, tetapi tentunya bintang 3 pun ada kasta-kastanya lagi ya. Ada beberapa data bintang 3 yang ekstra penting. Nah, kita bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah geng apa nih? Geng labor markets ya. Yang kedua adalah geng data inflasi ya, ada CPI, PPI dan juga PCE begitu. Kenapa 2 ini paling penting? Karena 2 kategori ini adalah kategori yang paling bergesekan dengan the Feds begitu ya. Saat inflasi tinggi, the Feds akan melakukan QT ya, akan memperkecil balance sheet ya, interest rate ditinggiin begitu. Makanya ini penting data-data inflasi. Nah, selain itu juga yang kebalikannya adalah data-data labor market. Ini urusan orang nganggur nih. Makin banyak orang nganggur, the Fed harus ngapain? The Fed harus berusaha untuk memacu lagi kembali ekonomi dengan cara melakukan QE. Maka dari itu, 3 data ini dan 3 data ini adalah seringkali 3 data yang pelan-pelan nanti transisi gitu, dari masa-masa QT ya saat inflasi tinggi ke masa-masa QE, di mana ya orang pengangguran udah cukup tinggi sampai nggak apa-apa lah ngeprint duit lagi, kasarnya seperti itu ya. Nah, jadi ada 6 ya yang paling penting, tetapi bukan berarti yang lain nggak penting. Itu juga bisa menggerakkan market, tetapi 6 ini yang paling sering membuat market bergejolak dengan ekstra tajam gitu ya. Nah, cara bacanya gimana? Very simple ya. Serius, ini ekstrim simple ya. Jadi di sini ya akan ya keluar angka ya. Waktu di awal mungkin lu bingung, oke ini angka maksudnya apa, Bang? Simple, udah lu nggak usah terlalu perhatiin kiri kanan dan lain-lain. Lu lihat warna apa nih? Ini hijau atau merah ya. Kalau hijau itu menunjukkan bahwa better than expected ya. Better than expected for who? Untuk indeks dolar begitu. Nah, berarti kalau saat indeks dolar meningkat, korelasinya apa, Bang? Saat indeks dolar meningkat, korelasinya biasanya kripto koreksi. Begitu. Jadi, saat ini hijau ya, saat ini hijau, si data-data bintang 3-nya itu cenderung bearish untuk kripto. Begitu. Sementara kalau merah itu cenderung bullish untuk kripto. Oke, Bang, berarti kalau ini merah nih ya, udah nih kita ngelong gede-gedean. Salah ya, nggak gitu juga ya. Karena sama seperti TA, mereka juga sering kali ada false signal. Begitu. Kadang-kadang misalkan gini ya, datanya misalkan hijau nih, harusnya bagus dong buat indeks dolar. Loh, ternyata indeks dolarnya turun. Indeks dolarnya turun, kriptonya malah ikutan turun juga. Bisa nggak, Bang, kayak gitu? Bisa. Itu terjadi berkali-kali di 2024. Begitu. Jadi, kalau gue pribadi sih lebih suka melihat ini sebagai apa? Sebagai alarm. Begitu. Jadi buat lo yang pegang posisi futures begitu ya, lo hold posisi futures lo. Kalau ada data bintang 3 apalagi yang 6 ini ya, yang 6 ini, nah boleh pertimbangkan untuk ditutup posisinya begitu, karena volatility-nya bisa ekstra. Itu dari sisi futures. Kalau untuk spot, nah kita bisa melihat bahwa ya kita lebih cenderung kemana nih? Apakah misalkan sekarang itu penganggurannya sudah cukup tinggi sampai membuat the Fed harus bergeser dari QT ke QE.
Nah, itu sih lebih ke situ aja. Kalau secara jangka panjang dan secara spotnya. Nah, di luar dari 6 ini sebenarnya ada juga sih satu lagi yang nggak kalah penting juga. Tapi ya ini interest rate decision tuh nggak sesering yang lain begitu karena setahun paling cuma bisa beberapa kali saja begitu. Jadi ini data penting yang sebeduk sekali keluarnya ya. Ya, jadi itu kurang lebih data-data yang harus kita perhatikan dan bagaimana cara bacanya. Very simple kan? Very simple sebenarnya ya. Tetapi ya sekali lagi itu menunjukkan bahwa pada faktanya kita nggak bisa ugal-ugalan di market cuma karena kita tahu cara bacanya gitu. Karena tidak ada yang semudah itu di market ya. Nah, jadi tetap kuncinya adalah kita konsisten ya, konsisten untuk DCA, konsisten untuk terus mengikuti SOP. Begitu. Nah, pertanyaannya buat lo yang pengen akumulasi, pengen DCA, bisa pertimbangkan di mana? Lo boleh pertimbangkan untuk lakukannya di Ajaib Crypto. Karena di Ajaib Crypto kita bisa belajar dan bisa beli juga berbagai macam aset-aset kripto dengan santai, dengan tenang. Kenapa dengan santai dan tenang? Karena Ajaib Crypto ini sudah terdaftar, diawasi dan juga berizin dari OJK ya. Ini by the way ada perpindahan ya. Tadinya kan dari Bapepti, sekarang di bawah dari OJK nih wewenangnya untuk kripto ya. Nah, untuk Ajaib Crypto semuanya sudah selesai, sudah beres legalnya ya, jadi nggak perlu lagi deg-degan ya. Buat apa kita sport jantung ya pakai exchanger lokal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi ya. Yang satu urusan pajaknya pasti nggak beres ya. Di sini kalau sudah terdaftar dan diawasi, gampang banget untuk ngurus SPT dan lain-lainnya begitu ya. Ini udah mau musim-musim ini nih soalnya ya, udah mau mendekati mau musim waktu kita ngurus SPT nih. Kalau kita nggak jelas bahaya ya. Masa udah jadi sultan susah nariknya, itu kan repot kalau seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya juga di sini untuk di Ajaib Crypto ini banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa gunakan ya. Yang pertama yang menurut gua banyak orang yang mungkin skip tapi sebenarnya penting adalah bagian ya ini ya, edukasinya gitu. Di sini lu bisa ada berbagai macam artikel-artikel yang bisa lu lihat, di mana di sini bisa lu bisa benar-benar belajar mulai dari pemula ya, seperti psikologi trading, begitu cara mengelola emosi dalam futures begitu. Karena ini jujur banyak sekali orang yang loncat trading futures nggak bisa jaga emosi begitu, akhirnya ancur-ancuran di market. Lalu juga di sini lu bisa melihat ya bagaimana ada penjelasan mengenai Cardano seperti apa, cara kerjanya seperti apa, ada juga Binance, ada juga di sini mengenai Metaverse, lalu juga bahkan ada term-term seperti rug pull itu apa, dan juga penjelasan mengenai DeFi dan macam-macam lagi. Jadi ini sebenarnya hal yang harusnya kita pelajari dulu sebelum kita mulai investasi. Tapi ya kadang-kadang orang pengen cuannya aja deh, nggak peduli. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena kalau dari awalnya nggak punya fondasi yang bagus, nggak ngerti kenapa lu beli aset tertentu, ujung-ujungnya saat koreksi banyak yang cut loss. Begitu. Ya dengan lu mengerti ini satu persatu, apa kegunaannya, lalu bagaimana caranya, kita akan jadi lebih tenang. Kita akan jadi lebih tenang dan lebih mengerti kenapa kita beli aset tersebut. Begitu ya. Dan ini untuk yang pemula ya. Untuk yang pro juga ada nih. Ada berbagai macam artikel juga yang lu bisa pakai. Seperti di sini ada OTC, apa itu OTC, lalu juga altcoin season, dampaknya seperti apa, dan banyak lagi ya. Jadi ini cocok buat dari pemula sampai pro semuanya bisa ya. Ini juga ada untuk kripto dasar ya. Kripto dasar ini mengenai apa nih? Ya memahami berbagai macam inilah ya, berbagai macam project-project sini. Nah, ini mungkin salah satu yang orang-orang kayaknya harus pertimbangkan untuk baca, mengenal apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya. Karena rata-rata ya orang nggak ngerti gimana cara kerjanya Bitcoin. Begitu. Dan kenapa Bitcoin menjadi berharga? Bukan cuma sekedar karena orang semua beli, tapi ada hal mendasar yang membuat dia ekstra berharga. Begitu ya. Ini deh ya, untuk para investor newbie gue sarankan baca artikel ini gitu ya. Nah, selain dari itu tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal-hal yang biasa kita lakukan ya. Seperti spot trading di sini, kita bisa trade berbagai macam aset, mulai dari BTC, Ethereum, XRP, USDT, Sol, dan banyak lagi ya. Lu bisa lihat sampai ada beberapa page nih ya. Kalau kita di depan itu ada lebih dari 200 crypto aset yang lu bisa beli begitu ya. Nah, selain itu juga tentunya ada futures ya. Untuk futures juga di sini cukup menarik karena nggak semua exchanger di Indo bisa trading futures. Nah, di sini lo bisa sampai 5x ya. Jadi ya buat lo yang pengen dan nggak mau ribet-ribet pakai exchanger luar, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Ajaib Crypto ya.
Dan tentunya ya sekali lagi karena mereka sudah terjaman dan sudah terjamin, kok terjaman ya. Karena mereka sudah terjamin dan sudah diregulasi dengan ketat, jadi lu bisa tenang tradingnya, nggak usah deg-degan, nggak usah sport jantung, begitu ya. Nah, itu kurang lebih fitur-fitur yang kita bisa pakai di sini. Nah, untuk para sultan, tadi kalau mungkin lo sekilas lihat di ini ya, di bagian belajar ada OTC. Nah, OTC ini simpelnya trading for ini ya, buat orang-orang sultan. Karena kenapa? Minimum transaksinya itu 750 juta. Wow, ya. Tapi kalau lo memang ya kategorinya sultan, boleh pertimbangkan. Karena kenapa? Lo bisa mendapatkan rates yang lebih bagus, liquidity yang lebih dalam, flexible settlement, dan juga multiple asset yang available. Begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya untuk ajaib kripto. Memang bisa dibilang yang paling pentingnya sih satu sebenarnya. Di ajaib kripto ini mereka sudah legal, sudah beres semuanya. Jadi urusan perpajakan semua ya udah nggak usah dipikirin lagi begitu ya. Jadi nggak perlu, aduh bang gimana ya bang, ini kalau kita udah profit nanti biar kita bisa pakainya gimana nih? Takutnya pajaknya wah nanti diketok nih kita. Ya makanya ya semuanya menggunakan juga exchanger yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK begitu. Karena kalau sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi nggak perlu lagi deg-degan, semua untuk pelaporan pajaknya juga gampang begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk ajaib kripto. Balik lagi ke economic calendar ya. Jadi sebenarnya cara teknisnya untuk bacanya tuh very easy ya. Nah, tetapi ya sekali lagi ini bukanlah satu alat untuk bikin lu cepat kaya karena orang banyak berpikir gini, wah market itu diatur sama ini data-data penting ya. Data penting sama news, TA tuh nggak guna ya. Jadi pokoknya kalau kita udah tahu kayak begini, udah pasti nih, udah paten. Misalkan hasilnya ini merah ya, berarti ini bakal bikin kripto naik karena indeks dolar pasti turun. Faktanya nggak selalu gitu ya. Ini worse than expected, harusnya turun, faktanya indeks dolarnya nggak turun. Pernah terjadi nggak bang? Sering. Di 2024 sering kali terjadi seperti itu. False signal begitu. Nah makanya sekali lagi gue bilang. Jadi ya bagi orang-orang yang pengen cepet-cepet gitu ya, shortcut lah gitu, yang mungkin ngerasa ketinggalan karena nggak mulai dari 2022. Jangan berpikir bahwa ini adalah cara mudah untuk lu nggak baca TA, yang penting lihat gini doang angka langsung profit. Nggak bisa seperti itu ya. Kita harus gabungkan TA dan fundamental begitu. Karena kalau kita cuma pakai setengah-setengah, dua-duanya boncos. Yang pakai TA doang boncos, yang pakai fundamental doang juga boncos. Harus dicampur begitu ya. Dan yang sisanya ya harus konsisten aja sih, harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten apapun nggak bisa begitu ya. Dan kalau sampai awal-awal salah-salah, ada yang nggak tepat, SOP-nya belum lengkap, nggak masalah ya, kita belajar dari kesalahan begitu. Apalagi kalau kesalahannya pakai duit tuh, wah paling gampang nempel ya. Jadi itu yang paling gampang lah. Kalau lu pengen cepet-cepet belajar, pengen cepet-cepet nempel di otak, salah dan kena duit lo gitu. Itu kalau kena udah, lu akan cepet nempel di otak. At least yang mau belajar ya, karena ada juga sih yang sampai sekarang konyol. Udah kena rakpol, kena lagi terus aja ya. Ya sama kayak orang-orang juga ya yang pakai misalkan robot-robot atau apalah yang 1% sehari pasti. Wah, dari masa ke masa selalu ada yang kena. Begitu. Kenapa? Karena ya mungkin orang lebih suka tergiur aja gitu sama wah ini shiny nih, wah pasti bisa nih, taunya jebakan begitu. Jadi ingat, nggak ada yang cepat di market, itu pasti ada prosesnya begitu. Kalau misalkan lu nggak perlu proses, nggak perlu ngerti apa-apa bisa profit, itu dipertanyakan begitu. Dan apakah itu bisa bertahan terus atau enggak juga tanda tanya besar begitu. Jadi hati-hati begitu. Dan jangan lupa 3 golden rules. Itu 3 golden rules ini bukan cuma sekedar lip service. Ini adalah 3 rules yang menurut gua kalau orang pakai, trading plan mereka, portofolio mereka akan jauh lebih baik. Begitu. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas. Yang kedua jangan over leverage. Yang ketiga berpikirlah jangka panjang, ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.